kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 1 keadaan cuaca, pembelajaran 3. Materi ini ada di halaman 18 sampai dengan 25. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 3, ayo berlatih. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Siti juga menyiapkan bekal untuk sekolah. Ayah menyaksikan, ini harusnya ada huruf I-nya anak-anak, menyaksikan berita perakiraan cuaca di televisi. Menurut berita, cuaca akan cerah siang hari ini. Sore hari, cuaca diperkirakan mendung. Hujan akan turun pada malam harinya. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan hari ini. Yuk, kita bantu Siti membaginya untuk anggota keluarga. Siti membagi nasi goreng untuk anggota keluarga. Masing-masing mendapat 3 sendok nasi. Di sini ada 4 piring, berarti anggota keluarganya ada 4 anak-anak, dan setiap piring diisi dengan 3 sendok nasi. Ibu membuat telur dadar 1 bundaran besar. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Ini maksudnya 8 bagian yang sama anak-anak. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapatkan 2/8 bagian telur dadar. Tambah di sini 1 telur dadar dibagi menjadi 8 bagian sama besar anak-anak. Di sini diambil 2 bagian, ini untuk setiap anggota keluarga. 2 bagian dari 8 bagian, ini berarti yang diambil di sini ini sama dengan 2/8. Pecahan 2/8 ini artinya 2 bagian dari 8 bagian. Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. 1 buah timun dipotong menjadi 16 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 4 potong timun. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapat 4/16 bagian timun. Ini 1 timun dibagi menjadi 16 bagian yang sama. Selanjutnya ini diambil 4 anak-anak untuk tiap anggota keluarga. 4 bagian dari 16 bagian itu, nih 4 bagian dari keseluruhannya 16 bagian, ini disebut dengan pecahan 4/16. Wah, ternyata ibu juga menambahkan sosis. Ada 1 buah sosis yang ibu siapkan. 1 buah sosis dipotong menjadi 6 bagian. Sosis dibagi hanya untuk ayah, Siti, dan adik. Masing-masing mendapat 2 dari 6 potong, 2 bagian dari 6 bagian yang sama. Ini sama artinya masing-masing mendapat 2/6 bagian sosis. Ini sosis semuanya ada 6 bagian. Ini setiap anggota keluarga, ini tadi ayah, Siti, dan adik. Ibu tidak termasuk anak-anak. Ini diberi 2 bagian. 2 bagian dari 6 bagian yang sama, ini disebut dengan pecahan 2/6. Ayo berlatih anak-anak. Tulislah lambang pecahan untuk soal-soal di bawah ini. Soal nomor 1, tampak di sini ada coklat anak-anak. Siti di sini memakan 3 bagian anak-anak. Seluruh coklatnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian dan Siti memakannya 3 bagian. Lambang pecahannya adalah seperti ini.
Ini 3/5. Ini 3 bagian dari 5 bagian yang sama. Ibu ingatkan kembali kalau yang atas ini disebut pembilang, bilangan yang bawah disebut penyebut. Lanjut ke gambar kedua, tampak di sini ada gambar pizza anak-anak. Ini pizzanya satu. Pizza yang besar ini dibagi menjadi 6 bagian yang sama dan Benny memakan 1 bagian. Ini lambang pecahannya adalah 1 bagian dari 6 bagian yang sama, itu disebut dengan pecahan 1/6. Bilangan 1 pembilang, bilangan 6 penyebut. Lanjut ke gambar ketiga anak-anak. Tampak di sini 1 kue. Ini 1 kue dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Dan Udin ini mengambilnya atau memakannya 1 bagian. Lambang pecahannya, pecahan yang diambil di sini, bagian yang diambil Udin ini adalah 1/4. Ini 1 pembilang, 4 penyebut. Lanjut ke gambar keempat. Di sini tampak 1 kue dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagian yang sama. Dan Udin memakan 2 bagian dari 8 bagian yang sama. Ini lambang pecahannya adalah 2/8. Sekarang ke gambar kelima. Tampak di sini kuenya dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagian yang sama. Dan Udin mengambil 4 di sini untuk dimakan. Mengambil 4 bagian dari 8 bagian yang sama. Berarti lambang pecahannya adalah 4/8. 4 pembilang, 8 penyebut. Ayo membaca anak-anak. Edo menghampiri teman-teman saat istirahat. Edo menunjukkan di sini seharusnya ada huruf J anak-anak. Sebuah cerita pada buku yang dibawanya. Yuk kita membaca dengan nyaring. Cerita tentang cuaca yang ada di buku Edo. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang disuarakan keras. Jadi perlu anak-anak ketahui, kegiatan membaca yang disuarakan keras itu disebut membaca nyaring. Jadi keraskan suaramu saat membaca nyaring. Suaramu harus terdengar oleh teman-teman di kelas. Persahabatan matahari dan awan. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh dan kesah. Suatu hari matahari terlihat kesal. Aku akan keluarkan sinar terikku untuk bumi, ucap matahari. Mengapa engkau ingin bersinar terik, sahabatku? Tanya awan. Aku sedang kesal. Manusia sering tidak disiplin, jawab matahari. Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin, mengapa engkau yang kesal? Tanya awan. Iya, mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangunkan pagi hari, menggunakan sinar yang lembut. Akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari, sinarku sangat terik. Mereka malah asik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ungkap matahari. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian, matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ujar awan. Kamu bayangkan, saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku, hujan turun sepanjang hari. Manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi, hari ini engkau menampakkan wajahmu. Mereka memanfaatkannya untuk bermain.
Setelah membaca cerita persahabatan matahari dan awan, jawablah pertanyaan berikut ini. Soal nomor 1, siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Tentu anak-anak sudah tahu jawabannya. Tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut adalah matahari dan awan. Soal kedua, apa yang membuat matahari merasa kesal? Hal yang membuat matahari merasa kesal adalah sikap manusia yang sering tidak disiplin. Soal nomor 3, apa yang dilakukan manusia sehingga matahari kesal? Ini jawabannya, saat pagi hari, matahari membangunkan dengan sinar yang lembut. Manusia tidak bangun. Dan saat siang hari terik, manusia yang seharusnya beristirahat di rumah justru asik bermain. Soal nomor 4, seandainya kalian menjadi matahari, apa yang akan kalian lakukan terhadap manusia yang tidak disiplin? Jika aku menjadi matahari, aku akan menasihati manusia dengan baik-baik agar mereka disiplin. Ayo mengamati anak-anak. Penny sangat senang membaca cerita persahabatan matahari dan awan. Yuk kita bantu Penny menemukan kata-kata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dari cerita itu. Baik, kita cari. Di sini ada kata cerah, sinar, hujan, matahari, awan, dan terik. Kita cari pada letak yang sudah terisi huruf-huruf ini anak-anak. Yang pertama ada kata cerah, sudah ada di sini, sudah diberi warna. Yang kedua ada kata sinar anak-anak, ini kita cari kata sinar, di sini nih ada kata sinar. Ini membentuk kata sinar, nanti anak-anak memberi warna sendiri ini. Selanjutnya hujan anak-anak, di sini ini membentuk kata hujan, nanti anak-anak memberi warna sendiri. Ini di sini membentuk kata hujan ke bawah. Selanjutnya matahari. Di sini matahari. Ini membentuk kata matahari anak-anak. Ini di sini membentuk kata matahari. Selanjutnya kata awan anak-anak. Ini kita cari dulu awan. Huruf awalnya huruf A, selanjutnya ada W di sini nih. Ada kata awan. Selanjutnya kata yang terakhir terik anak-anak. Terik ada di sini. Terik ada di sini. Ini sudah ketemu. Nanti anak-anak mencoba sendiri. Ayo bernyanyi anak-anak. Awan memang baik hati. Ia memahami keadaan hati matahari sahabatnya. Yuk kita bernyanyi lagu Awan Putih. Tentu akan membuat awan merasa senang. Perhatikan iramanya agar lagu terdengar indah. Baik anak-anak, di sini sudah ada teks lagu Awan Putih. Lagu Awan Putih ciptaan A.T. Mahmud dan dinyanyikan dengan tempo moderato atau tempo sedang. Ibu akan mencoba menyanyikan, nanti anak-anak harus menyanyi sendiri lebih bagus dari ibu. Kulihat awan seperti kapas, arah berarah di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Kulihat awan seperti kapas, arah berarah di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang.
Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.